Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan mengambil tema dengan judul pengenalan YOLO dan ultralytics, cara menggunakan pre-trained model object detection. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Rini Yuliati dengan NIM 231001004 dan rekan saya Rizkika Amalia Syafa dengan NIM 231010. mengenai file 2.1 yaitu Intro to Object Detection Algorithm. Nah, sebelumnya di sini teman-teman perlu tahu kalau object detection itu merupakan salah satu teks pada computer vision. Nah, karena disebut salah satu, maka object detection ini juga memiliki ada image classification dan image segmentation. Nah, object detection ini bertugas untuk mendeteksi sebuah objek. Bisa dari dua hal, yaitu secara posisi dan juga secara objeknya apa. Nah, object detection ini jika dijelaskan secara klasifikasi yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada on-stack method. Nah, stack method ini dibagi menjadi dua, yaitu ada YOLO dan ESD. Nah, yang kedua di sini ada two-stack method. Nah, two-stack method ini mencangkup ada RCNN, fast RCNN, faster RCNN, RFCN, dan max RCNN. Untuk on-stack method ini dia lebih memprioritaskan kecepatan, cocok untuk kasus real time, dan juga sumber datanya bisa dari kamera atau streaming. Nah, untuk two-stick method ini dia lebih ke tidak bisa mendeteksi secara akurat. Modelnya ini bisa menjadi besar dan jika kita menggunakan kamera akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, lalu yang ketiga di sini ada object detection dan image classification. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai object detection, bahwa object detection itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada objek, lalu ada juga lewat posisi objek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lewat gambar ini. Di sini ada objeknya, yaitu ada anjing, ada kucing, dan juga ada bebek. Nah, untuk posisinya itu di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah ada diberikan tanda. Nah, namun jika mengenai classification ini hanya bisa memberitahukan kita ini gambar apa, namun tidak bisa memberikan kita tanda posisinya. Selanjutnya itu kita lanjut ke file 2.1 yaitu Intro to YOLO 8 Ultralytic dan 2.2 yaitu Intro to YOLO versi 8 Ultralytic. Nah, di sini kita akan membahas tentang YOLO versi 8. YOLO memiliki banyak versi, namun di sini kita akan membahas YOLO versi 8. YOLO adalah You Only Look One. Nah, di sini perkembangan YOLO sudah dimulai sejak tahun 2015. Hingga saat ini sudah mencapai YOLO versi 11. Yang pertama yaitu ada YOLO versi 2015 yaitu YOLO 2015 yaitu YOLO versi 1. Nah, yang kita gunakan di sini yaitu YOLO versi 8 yaitu sudah ada sejak 2023.
Nah, internal YOLO ini, nah, pembagian desain konseptual YOLO yaitu ada langkah pertama, YOLO bisa membagi gambar input menjadi grid berukuran eh, S kali S, misalnya 13 kali 13 atau 19 kali 19 sel. Setiap sel dalam grid bertanggung jawab untuk mendeteksi objek yang pusatnya berada di dalam sel tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada prediksi per sel grid. Untuk setiap sel grid, YOLO memprediksi B atau bounding box beserta informasi. Yang ketiga ada arsitektur umum YOLO, yaitu secara umum arsitektur YOLO terdiri dari tiga. Yang pertama ada backbone, yang kedua ada neck, dan yang ketiga ada head. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan mengenai YOLO versi 8. Nah, YOLO versi 8 ini adalah model computer vision terbaru yang dibangun oleh Ultratistic, perusahaan yang sama yang menciptakan YOLO versi 5. YOLO versi 8 ini hadir sebagai framework terpadu yang mendukung berbagai tugas object detection, image classification, in-test segmentation, proses estimation, dan oriented bounding box. Nah, di sini teman-teman jika ingin melihat versi YOLO model di sini ada yaitu YOLO versi 8N di mana yaitu modelnya ada nano di mana ini versi terkecil. Nah, yang selanjutnya di sini ada YOLO versi 8S yaitu versi small. Lalu yang selanjutnya di sini ada YOLO 8M yaitu medium. Lalu ada YOLO versi 8B yaitu blended. Nah, yang selanjutnya ada YOLO versi 8L yaitu large. Lalu yaitu ada YOLO versi 8X atau extra large. Lalu model dengan kemampuan khusus yaitu selain ukuran, YOLO versi 8 juga memiliki varian model untuk tugas-tugas khusus. Di mana YOLO versi 8 L ini atau classification mengklasifikasikan gambar ke satu kelas. Contohnya ada identifikasi jenis buah atau penyakit tanaman. Cara mendapatkan model YOLO di sini semua model YOLO yang dirilis oleh Ultralistic tersedia dalam format PyTorch, yaitu format model machine learning dari framework PyTorch. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan penjelasan selanjutnya di file 2.3 nanti. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya Rizkika Amalia Syafa akan menjelaskan bagian 2.3 yaitu mengenai YOLO-nya dan cara menggunakannya karena sekarang sudah tidak menggunakan versi yang 8 melainkan menggunakan versi yang 11. Di sini saya sudah
menginstal atau mengupdate versi dari YOLO-nya melalui ini. Tadi udah ada dapat linknya di video yang keenam. Ini tuh YOLO versi 11. Selanjutnya kita masukkan ke folder kita. Kita masukkan ke model kita, ini dia ada di model YOLO versi 11. Masuk ke kode yang ini. Nah, tentang object detection inferencing. Di sini itu kita menggunakan intro OpenCV DNN, yaitu adalah library untuk inference atau forward pass dengan model deep learning dari beragam framework populer. Jadi dia itu menyediakan struktur program yang sederhana dan high performance. Dia mensupport framework Kaffe, TensorFlow, Torch, YOLO, dan model in ONNX format. Sini kita langsung aja masuk ke kodenya. Di sini tuh tetap menggunakan CV2 dan NumPy. Di sini kita mengecek versi berapa dari CV2 yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada load nama kelas Coco, yaitu Coco itu mengimport file dengan nama coco.py yang ada pada project yang kita gunakan. Nah, terus Coco itu adalah dataset yang memiliki 80 kelas objek. Salah satunya itu ada objek orang, mobil, kucing, dan anjing. Bisa juga menggunakan yang lainnya seperti yang ada di sini, ada sepeda, motorbike, bus, bus, trek, bot, traffic light, dan lain-lainnya. Jadi dia itu dataset yang dilatih oleh model YOLO. Selanjutnya ini kita import OS-nya. Kita mengecek apakah file YOLO 11 ini sudah adakah di dalam folder. Di sini files tapi sudah bisa digunakan. Tadi saya sudah coba. Di sini juga kita menginstal Ultralistic. Jadi Ultralistic itu dia itu menyediakan model YOLO yang untuk siap kita gunakan. Selanjutnya ini dia. Kan yang tadi itu false karena versinya gelap. Nah ya, ini versi 8. Walaupun kita taruh versi 11 juga karena kita tidak menghapusnya, jadi dia bernilai false. Jadi yang itu ada yang di bagian sini. Ya, bernilai true, berarti dia itu udah siap digunakan. Lanjut ke kode ini, berikutnya itu dia mengimport YOLO dengan menggunakan from Ultralistic dengan model YOLO dan menggunakan YOLO versi 11 dan menggunakan model dari image-nya itu image 1.jpg
Di sini di image1.jpg-nya sudah uh, ini dia image1.jpg-nya. Kita akan coba menjalankan. Oke. Mendefinisikan gambar sesuai dengan kategorinya, yaitu ini manusia, dan ini adalah bola, dan ini adalah baseballnya. Selanjutnya dia ini menggunakan blob untuk mendefinisikannya ke dalam file binary. Dah. Selanjutnya ada outputnya ini. Outputnya ini sebenarnya bernilai banyak angka, tapi di sini yang ditampilkan cuma ini. Jadi fungsinya itu untuk mengetahui objeknya di mana dan indeksnya itu dari gambarnya itu di mana. Selanjutnya ke kode ini, import atList ini, jadi dia itu membuang deteksi yang tidak terlalu yakin di bawah dari thresholdnya dengan memilih salah satu bounding box yang terbaik jika banyak kotak yang terdeteksi. Jadi kotak dan labelnya itu ditampilkan di atas gambar aslinya. Udah. Ini untuk warnanya, text colornya, size-nya untuk height dan width-nya. Dan di sini kita akan coba menampilkan di sini saya ada ini karena kita delete aja dulu, nanti kita masuk lanjut ke videonya. Jadi videonya itu kayak dia mendefinisikan mobil. Kita masukkan dulu filenya. Tadi di tugas kelompok 3. Enggak ada. Kita cari dulu ya gambarnya. Ini dia, ada di sini. Kita masukkan ke folder project kita. Oke, gambarnya udah masuk. Nah, udah ada. Coba kita jadi dia akan mendefinisikan setiap mobil yang lewat. Terus digunakan NMS, yaitu berfungsi itu membagi banyak box yang dideteksi. Oke, mobil ini udah terdefinisikan.
Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami.